Halo guys, kembali lagi di channel Aquijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan untuk kedua tema yang akan saya review atau rekomendasikan pada kesempatan kali ini yakni khusus di tema HyperOS 2.0 guys, atau versi HyperOS 2. Nah, untuk di versi HyperOS pertama saya kurang tahu juga apakah bisa support untuk di tema ini. Oke, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review temanya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aquijun nantinya ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke. Dan tanpa banyak basa-basi lagi dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review untuk di rekomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya. Dan ini untuk wallpapernya ataupun tampilan gaya lock screen, ini seperti tampilan dekorasi ruangan gitu guys, yang dikemas dengan tampilan ala 3D seperti ini. Nah, di sini seperti pajangan dinding gitu. Nah, di sini ada beberapa widget ataupun beberapa shortcut dalam bentuk 3D. Sini ada seperti gambar matahari gitu guys yang beranimasi, ada AC juga, ada kalender, ada catatan, ada kalkulator, pokoknya banyak sekali shortcut yang dikemas dalam bentuk 3D dan dalam pajangan animasi seperti ini guys. Di sini juga gak ketinggalan shortcut musik yang juga dimana tampilannya beranimasi. Tapi jika kalian tidak suka dengan tampilan keramaian seperti ini, bisa kalian swipe ke arah kiri. Nah, nanti akan tampilannya lebih simpel lagi seperti ini guys. Dan jika kalian tidak suka dengan tampilan yang kedua, bisa kalian pilih tampilan yang ketiga. Nah, seperti ini untuk di tampilannya. Oke. Kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper putih polos saja seperti ini. Selanjutnya untuk di tampilan icon pack aplikasi ada perubahan dengan nuansa tampilan 3D di bagian framenya. Dan untuk di bagian icon-icon pack aplikasi, ini ada yang berubah untuk di iconnya, ataupun masih ada juga yang bisa ataupun belum bisa berubah untuk di icon tersebut guys, utamanya untuk di aplikasi pihak ketiga. Nah, selanjutnya untuk di tampilan icon baterai dan sinyal pada tema ini ada perubahan. Untuk di tampilan pusat kontrol sayangnya masih belum bisa tembus di tema ini, tapi untuk di tampilan bar notifikasi sudah ada perubahan dari segi warna. Animation back juga ada perubahan untuk di tema ini, dan tentunya juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Selanjutnya tampilan aplikasi pesan juga ada perubahan seperti ini untuk di tampilannya guys. Dan selanjutnya untuk di tampilan aplikasi setting atau aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus baik di icon-icon setting maupun di bagian background ada perubahan. Meskipun di sini masih ada beberapa sekitar 3 icon setting yang masih belum bisa berubah, alias tampilannya masih standar aja. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema simple seperti ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Refined Tone, ukurannya itu sekitar 10 MB aja. Untuk nama desainer bernama Pantaki. Nah, tema ini hanya support di live mode saja.
Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya guys, nuansa warna gelap gitu untuk di bagian wallpapernya, tapi masih ada teksturnya gitu, nggak polos-polos banget guys. Nah, di bagian tangannya ini ada widget yang lumayan cukup besar tampilannya. Kemudian untuk di bagian atas itu ada keterangan kalendernya juga, ada cuaca. Untuk di bagian bawah ini ada shortcut aplikasi kamera, kemudian animasi fingerprint yang juga masih bisa tembus untuk di tema ini. Serta untuk di tampilan sisi kanan itu ada shortcut aplikasi center. Sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Dan untuk di tampilan home screen ini sudah saya ganti untuk di bagian wallpapernya guys. Nah, untuk wallpaper bawaan itu masih sama seperti yang ada di bagian lock screen. Dan di sini saya ganti dengan wallpaper Sasuke. Kalau saya tidak salah, ini karakternya Sasuke guys untuk di anime Naruto gitu. Nah, kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi ini ada perubahan dan tampilannya seragam saja seperti ini berwarna biru. Dan ini terlihat keren guys. Dan oh ya, buat kalian yang ingin wallpapernya bisa langsung kalian download. Link downloadnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, kemudian untuk di bagian widget ini ada keterangan jam, keterangan kalender, dan ada animasi cuacanya juga. Icon baterai dan sinyal pada tema ini ada perubahan di bagian warna atau dari segi warna. Volume slider di sini juga terlihat ada perubahan. Selanjutnya untuk di tampilan pusat kontrol, nah di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa warna biru seperti ini. Nah, animation back juga ada perubahan di tema ini, bar notifikasi juga ada perubahan. Nah, kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Selanjutnya tampilan aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chat aplikasi pesan. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan di sini juga masih bisa tembus. Icon-icon setting serta garis-garis pemisah ini berwarna biru guys. Dan fontnya juga di sini berwarna biru meskipun di bagian setelan itu masih berwarna putih. Nah, di tentang telepon di sini juga bisa merubah untuk di bagian logo HyperOS dengan tulisan Hyper Cyano. Nah, di sini saya menggunakan versi HyperOS 2.0.4 ya guys. Dan tema ini support di dark mode ataupun di light mode. Nah, berikut untuk di tampilan dark mode-nya, dan sudah saya review untuk di tampilan dark mode. Dan sekarang kita akan lihat untuk di tampilan light mode-nya atau tampilan mode terangnya guys. Nah, seperti ini. Untuk di icon-icon setting ini terlihat lebih besar gitu guys, masih nuansa warna biru gitu. Dan menurut saya icon-iconnya ini keren di bagian tampilan mode terangnya atau tampilan light mode-nya dibandingkan dengan tampilan mode gelapnya guys. Tapi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kalian lebih suka tampilan light mode ataupun tampilan dark mode untuk di tema ini. Sesuaikan dengan selera kalian guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Hyper Cyano 2. Ukurannya itu sekitar 17 MB untuk nama desainer bernama Bosinski. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.